Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan masuk di dalam ibadah kita hari ini. Kita bersyukur sampai saat ini kita masih dalam pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, saya mengingatkan kepada kita supaya selalu berdoa, bersyukur dan juga merenungkan firman Tuhan setiap saat. Sehingga itulah yang akan menguatkan jiwa kita, menguatkan iman kita, memberikan pertolongan di hari-hari dan kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami akan belajar kebenaran firman. Biarlah firman ini menguatkan iman kami, memberikan pertolongan bagi kami, dan juga memberikan pemahaman kepada kami untuk ketika kami berpikir, berkata, berlaku, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak firman. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini membuat kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, setiap orang ingin supaya hidupnya selalu baik-baik saja. Setiap orang ingin supaya hidupnya bahagia, senang, tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi pergumulan kita, bahwa apakah di dalam kehidupan kita, entah di dalam kebahagiaan atau di dalam kesulitan, apakah kita mempersiapkan atau menyiapkan diri dengan bekal atau kemampuan. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini mengenai perlengkapan rohani. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau seorang tentara ketika sebelum berperang, dia harus mempersiapkan diri, terutama mereka berlatih. Mereka menyediakan fisik mereka yang kuat, tenaga mental mereka, dan juga menyiapkan senjata, peralatan perang untuk berperang menghadapi musuh. Dan ketika di dalam peperangan mereka terus berjaga-jaga, bersiap-siap diri untuk menyerang musuh. Kalau tidak, mereka yang akan mati. Bapak Ibu saudara-saudara, sesuai kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20, bahwa mengingatkan kepada kita perlengkapan rohani. Saya akan membacakan 3 ayat bagi kita, ayat 10, 11, dan juga ayat yang ke-12. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu bisa membacakan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20 di tempat kita masing-masing. Ini mengajarkan kepada kita setiap orang harus selalu mempersiapkan diri, bahwa kita mempersiapkan diri. Kebutuhan kita adalah jasmani, itu adalah kita bekerja, makan, minum, dan pakai kita siapkan selama kita hidup di dunia ini. Kita menabung dan sebagainya. Begitupun di dalam kehidupan rohani kita, perlengkapan rohani yang kita butuhkan sebagai manusia itu sangat penting menghadapi situasi dan kehidupan yang sulit. Baik di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam setiap apapun yang kita rindukan. Kita ingin supaya perlengkapan rohani itu memenuhi hidup kita, memenuhi keluarga kita. Oleh sebab itu bukan hanya kita makan dan minum, tetapi kita membutuhkan keselamatan anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan dan permasalahan di dunia ini, kita tidak tahu sampai kapan persoalan penyakit dan pandemi ini akan berakhir. Kita tidak tahu, semua ada dalam kedaulatan dan rencana Tuhan. Kita percaya ada maksud dan tujuan Tuhan. Jika itu berhenti nanti atau tidak pun, kita terus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang tahu semuanya. Bahwa akan datang masa-masa yang sukar, kata firman Tuhan. Akan datang masa persoalan, manusia akan mencintai diri sendiri,
manusia akan menjadi hamba uang dan seterusnya. Kita percaya ada kesulitan yang akan menimpa kehidupan kita. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, marilah mempersiapkan diri untuk memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan rohani. Oleh sebab itu saya berharap kita semua untuk terus menyiapkan diri kita untuk terus beriman kepada Dia. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan, maka kebesaran Tuhan akan nyata dalam hidupnya. Bahwa perlengkapan rohani yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bahwa ini mengingatkan kepada kita, yang pertama adalah perlengkapan rohani yang harus kita siapkan adalah menggunakan perisai iman. Perisai iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Perisai iman adalah keyakinan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan pernah ragu atas keyakinan iman kita. Kita teguh berpengharapan kepada Dia. Ada masalah, ada kesulitan yang datang, kita terus mempersiapkan diri bahwa dengan keberanian iman kita, bahwa dengan kebenaran dan keadilan dari firman Tuhan, dengan keyakinan kita percaya Tuhan menolong kita. Oleh sebab itu saya berharap kita terus ada di dalam keyakinan iman kita, bahwa akan datang masa dan kesulitan ini, bahwa banyak orang mungkin akan meninggalkan Tuhan, banyak orang tidak akan berharap lagi kepada Tuhan, manusia akan melihat kepada materi dan materi. Tetapi menjadi perlengkapan rohani kita adalah perisai iman. Iman dan keyakinan kita tidak akan pernah luntur. Segala sesuatu akan binasa, tapi iman kepercayaan kita akan membawa kita kepada keselamatan, anugerah dan pertolongannya. Oleh sebab itu, di dalam hidup kita ada kesulitan yang datang. Kita percaya, kita yakini bahwa kita menggunakan perisai iman. Bahwa keyakinan kita, firman-Nya terus ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu orang Kristen tidak boleh lengah untuk dekat dengan Tuhan. Tidak boleh menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Yang kedua, perlengkapan rohani yang harus kita pegang, kita pakai di dalam hidup ini adalah menggunakan firman Allah, kitab suci Alkitab. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa perlengkapan rohani yang harus dimiliki oleh orang percaya, bahwa melalui firman Tuhan adalah kekuatan menyegarkan jiwa kita, menolong hidup kita hari demi hari. Bagian yang ketiga adalah perlengkapan rohani yang harus dimiliki adalah menggunakan doa dan permohonan. Kita berdoa berharap kepada Tuhan, berjaga-jaga di dalam Dia, tak putus-putusnya seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ketika kita berdoa, doa bagi diri kita, bagi keluarga, bagi pekerjaan, apapun situasi keberadaan di dunia ini yang sedang terjadi, kita percaya Tuhan akan menuntun orang yang berharap berlindung padanya. Oleh sebab itu kita terus berjaga-jaga di dalam doa. Iblis tidak menyukai kita ketika kita berdoa. Orang tidak menyukai kita ketika berharap kepada Tuhan. Maka di situ ada kekuatan yang Tuhan beri kepada kita ketika kita berharap kepada Dia. Ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Marilah kita gunakan firman. Kebenaran itu menjadi kekuatan kita. Mari kita berharap kepada Tuhan. Percaya bahwa di dalam doa yang tidak pernah berhenti, ada berkat Allah yang terus mengalir. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan, sabar, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur, hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus memperlengkapi diri kami dengan perlengkapan iman, perlengkapan rohani, supaya kami